Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Selamat pagi saudara-saudaraku. Berjumpa lagi dengan saya pada hari ini tanggal 27 Juli 2020. Mulailah dari yang kecil. Perenungan hari ini diambil dari Injil Matius 13 ayat 31 sampai dengan 35. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Kembali hari ini Yesus Tuhan memberi perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Pernahkah kita melihat biji sesawi? Biji sesawi adalah biji yang paling kecil dari segala jenis biji-bijian yang ada. Besarnya hanya 1 mm dan atau seukuran kepala jarum pentul dan beratnya 1/1000 gram. Tetapi saudara-saudara, jika benih itu tumbuh, maka ketinggiannya dapat mencapai 2 meter sampai dengan 3 meter, melebihi tanaman sayuran lainnya. Bahkan dapat menjadi pohon sehingga burung-burung dapat bersarang di atasnya. Wow, luar biasa. Demikianlah Yesus menggambarkan kerajaan sorga seperti biji sesawi, di mana Yesus mengawali kerajaan sorga dari sesuatu yang kecil dan sederhana. Yesus menyebarkan berita sukacita dari lorong ke lorong, memasuki desa ke desa. Yesus hanya berjalan kaki melintasi jalan berbatu bersama para muridnya. Muridnya pun hanya 12 orang, sangat kecil sekali. Semuanya kelihatan sebagai suatu biji sesawi. Tetapi pada akhirnya sekalipun pemberitaan tentang kerajaan sorga itu dimulai dari sesuatu yang kecil dan sederhana, dengan jumlah pengikutnya yang masih sedikit, namun di kemudian hari saudara-saudara menjadi lebih besar, yang ditandai dengan semakin banyak orang-orang yang tertarik dengan pemberitaan Yesus. Bahkan saudara-saudara, pemberitaan tersebut membawa orang-orang dari segala bangsa untuk masuk dan ambil bagian di dalam kerajaan sorga. Seperti terlihat di dalam perumpamaan, seperti burung-burung yang datang bertengger di atas pohon sesawi. Selanjutnya saudara-saudara, Yesus menceritakan perumpamaan lain di dalam Injil hari ini. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil orang perempuan dan diadukannya ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Matius 13 ayat 33. Ragi yang kita ketahui adalah sesuatu yang sering dipakai oleh perempuan di Palestina dan bahkan sampai saat ini untuk membuat roti. Demikian juga perumpamaan dalam bacaan kita saat ini, di mana dikatakan bahwa ia memasukkan sedikit ragi ke dalam 3 sukat. Kita tahu bahwa 1 sukat adalah 12 liter dan 3 ikat berarti lebih kurang 36 liter tepung, sehingga adonan tersebut menjadi khamir. Apa itu khamir? Yaitu menjadi mengembang. Walaupun ragi itu sedikit saja dibandingkan dengan tepung yang banyak itu, namun pada akhirnya ragi itu menang. Dia akan mengembang semuanya, sehingga adonan tersebut menjadi khamir seluruhnya. Demikianlah pula saudara-saudara, halnya dengan kerajaan sorga. Sekalipun pemberitaannya dimulai dari sesuatu yang kecil, dari kampung yang sederhana, namun pada akhirnya pemberitaan itu memberi dampak bagi orang banyak di Palestina, bahkan hingga di kota-kota Galilea, Yudea, dan sekitarnya. Nah, saudara-saudaraku, timbul pertanyaan, mengapa Yesus menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan tentang kerajaan sorga ini? Supaya genaplah apa yang dikatakan firman Allah melalui nabi,
bahwa Yesus akan menyingkapkan apa yang tersembunyi, hal tentang kerajaan sorga dengan suatu perumpamaan. Dari perumpamaan ini, saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus ingin menyampaikan kepada kita semua, kepada saya dan saudara, bahwa pewartaan akan kerajaan sorga dimulai dari yang kecil atau sederhana. Hal ini dapat kita mulai, kita lakukan pertama-tama di tengah kehidupan keluarga kita masing-masing. Ketika suami mau menolong, meringankan pekerjaan istri di rumah, maka pekerjaan istri di rumah tangga menjadi rebelingan. Demikian pula sebaliknya, saudara-saudara. Ketika istri dapat menggunakan uang dengan seperlunya, maka akan meringankan beban suami. Anak pun demikian, saudara-saudara. Ketika anak tidak banyak menuntut agar orang tua selalu memenuhi keinginannya, maka itu akan meringankan beban orang tua. Dari yang kecil dan sederhana. Sesuatu yang kecil mampu mengubahkan hal-hal di sekitar kita. Misalnya, saudara-saudara, ketika ada sesama kita yang sedang sakit atau yang sedang kesusahan, kita mau mendoakan atau bahkan menolong meringankan beban mereka, maka apa yang kita lakukan itu pasti akan berdampak besar di dalam kehidupan mereka. Apa yang dilakukan Yesus Tuhan kita sangat berbeda sekali dengan kita di dalam realita kehidupan ini. Kehidupan ini seringkali kita menganggap bahwa hidup ini hanya perlu diisi dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan mengabaikan sesuatu yang kita anggap sebagai hal-hal yang terlalu kecil atau sederhana untuk dilakukan. Kita berpikir bahwa dengan melakukan hal-hal yang besar dalam hidup ini, maka hidup kita akan lebih bermakna. Ini berbeda dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, renungan hari ini mau mengingatkan kepada kita semua, kepada saya dan saudara, bahwa semuanya perlu dilakukan mulai dari yang kecil dan sederhana. Kita mau lakukan pewartaan mulai dari keluarga kita sebagai gereja kecil, maka akan bertumbuh besar seperti biji sesawi. Mari, saudara-saudara, kita mau sebagai biji-biji sesawi dalam pewartaan dan sebagai ragi agar apa yang kita wartakan dapat bertumbuh besar dan berkembang. Jadilah biji-biji sesawi dan ragi yang dapat bertumbuh dan berkembang. Tuhan Yesus, Engkau menghendaki kami untuk memulai dari yang kecil dan sederhana. Biarlah kami boleh dimampukan oleh Roh Kudus agar dapat bertumbuh seperti biji-biji sesawi dan berkembang seperti ragi di dalam himpunan masyarakat. Demi Kristus Tuhan kami yang bersatu dalam Roh Kudus, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.